sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan, program studi S1 Kebidanan dari kelas E. Kami dari kelompok 26 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Cindy YN, Marlini, Rati, dan Winda Sirait. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang manajemen anemia dalam kehamilan dan pemberian tablet FE. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil. Anemia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anemia ringan, sedang, dan berat. Yang dimana anemia ringan 10-10,9 gram persen, sedangkan anemia sedang 7-9,9 gram persen, dan anemia berat di bawah 7 gram persen. Ketika asupan gizi pada ibu hamil minimalis yang dikarenakan faktor zat gizi yang kurang, maka di situ akan terjadi anemia pada masa kehamilan, yang dimana anemia ini akan mengakibatkan berbagai komplikasi, misalnya seperti perdarahan, BBLR, prematur, sampai bahkan ke cacat lahir. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita sebagai tenaga kesehatan perlu untuk memberikan pemantauan dan penkes untuk para ibu hamil, seperti misalnya manajemen asupan kebidanan untuk mengatasi dan menanggulangi anemia atau bahayanya anemia selama masa kehamilan. Ya, baik Ibu. Jadi ini bukunya tadi ya Bu, sebelumnya sudah melakukan ANC rutin ya, ANC rutin sudah. Baik Ibu, ini ada keluhan apa? Jadi gini Bu, seminggu terakhir saya itu merasa mual, terus pusing, lemas, dan juga saya itu nafsu makannya turun. Oh iya, ini Bu usia kehamilan berapa Bu? 11 minggu. 11 minggu, berarti masih trimester awal ya Bu. Ini kehamilan yang keberapa? Pertama. Oh iya, baik Ibu. Baik, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya Bu. Ini tadi berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, Ibu diagnosisnya terkena anemia defisiensi zat besi. Itu anemianya terjadi karena Ibu kekurangan gizi, terutama zat besi, ya suplemen zat besinya kurang. Kemudian tadi Ibu juga mengeluh pusing, lemas, itu kemungkinan kadar hemoglobin HB-nya itu rendah ya Bu. Nanti untuk memastikan itu Ibu bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke lab. Biasanya ibu hamil itu kalau dengan anemia defisiensi zat besi itu HB-nya sekitar kurang dari 10,5. Kalau untuk normalnya ibu hamil itu sekitar 11 gram ya Bu kadar HB-nya, seperti itu. Kemudian ini ibu biasanya zat besi, selama minum suplemen zat besi itu pakai apa Bu minumnya? Maksudnya pakai air teh atau air putih atau yang lain? Berarti terus setelah makan atau Setelah makan? Berarti langsung setelah makan minum dengan teh ya Bu? Ya. Baik, untuk itu saya beritahu ya Bu, untuk pengonsumsian zat besi itu lebih baik jangan dikonsumsi dengan teh atau kopi atau susu ya Bu, karena itu bisa menghambat proses penyerapan zat besi. Ibu bisa menggunakan air putih. Kalau misalnya merasa mual bisa dengan air putih hangat. Karena itu lebih baik ya Bu daripada menggunakan teh tadi. Dan juga kalau ibu sering mual itu lebih baik mengonsumsi zat besinya jangan langsung habis makan, disela dulu, ditunggu dulu, nanti baru diminum. Baik Ibu, jadi tadi keluhan Ibu kan terdiagnosis anemia defisiensi zat besi ya. Itu untuk efeknya itu jangan disepelekan ya Bu, karena pada kehamilan muda itu Ibu bisa mengalami keguguran. Nanti efek lainnya sampai persalinan itu Ibu bisa juga terkena lahirannya prematur, kemudian bisa juga perdarahan, kemudian juga ada berat bayi nanti lahirnya rendah ya Bu, berat badannya. Bahkan bisa juga kalau yang parah itu sampai ke kematian Bu, jadi perlu diwaspadai ya Bu. Ibu selanjutnya sudah tahu belum untuk pencegahannya
ini anemia? Belum tahu. Kalau selama ini menanggulanginya gimana keluhannya tadi? Ya kalau pusing paling cuma tidur gitu. Oh, tidur ya, berarti cuma dialihkan dengan tidur. Iya. Baik, jadi untuk anemia yang ibu alami ini itu lebih baik ini yang pertama ya Bu, dengan mengonsumsi zat besi tadi itu rutin ya Bu, seharusnya diminum sehari 1 tablet. Tadi kan ibu sering lupa ya, nanti bisa minta tolong suami atau keluarga untuk diingatkan mengonsumsi zat besi supaya terpenuhi. Kalau untuk kebutuhan zat besi ibu sendiri itu kalau selama kehamilan sekitar 800 mg ya Bu selama kehamilan ini. Kemudian ada juga selain suplemen zat besi, ibu juga bisa ini mengonsumsi daging ya Bu, daging merah. Kemudian juga ini ada sayur-sayuran yang berwarna hijau gitu, terus ada kacang-kacangan juga. Dan ini tadi untuk suplemen zat besinya tadi sudah ada ya Bu, jadi nanti tinggal dirutinkan saja. Ibu sebelumnya senang makan sayur enggak? Nggak suka. Berarti nggak suka ya? Berarti jarang. Tapi tetap mau ya kalau makan. Berarti nanti dilatih ya Bu untuk rutin mengonsumsi ini sayur-sayuran. Nanti mungkin kalau merasa mual atau tidak suka, ibu bisa melakukan variasi pada masakannya sesuai yang selera ibu seperti itu ya. Untuk selanjutnya tadi ibu juga mengatakan ya kalau tidurnya cuma dari jam 11 sampai jam 4 pagi, siang juga nggak tidur. Nah itu kurang ya Bu, jam tidur ibu hamil itu minimal 6 jam, jadi sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi nanti aktivitas yang berat seperti tadi kan suka memasak itu bisa dikurangi sehingga nanti istirahatnya bisa cukup. Jadi nanti istirahatnya diusahakan ya Bu, kalau bisa juga tidur siang supaya lebih cukup istirahatnya. Baik, jadi itu tadi informasi dari saya. Mungkin nanti ibu setelah ini bisa langsung melakukan pemeriksaan ke laboratorium. Nanti saya berikan ini ya Bu untuk saya berikan untuk suplemennya, tapi masih akan masih ada. Berarti masih. Jadi nanti saya nggak berikan. Nanti saya berikan juga anti mutahnya ya Bu, supaya mutahnya bisa berkurang seperti itu. Nanti juga pemeriksaan lab itu dicek HB-nya yang pasti berapa nanti untuk memastikan diagnosis, karena cirinya anemia ini HB-nya juga rendah. Baik, itu yang saya jelaskan terkait keluhan ibu. Apakah dari ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Jadi baik, kalau sudah cukup nanti yang penting ibu sambil menunggu pemeriksaan lab nanti zat besinya dipenuhi, diminum sehari sekali 1 tablet. Minta diingatkan keluarga, kemudian makan makanan yang bergizi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, dan juga ada istirahat yang cukup. Jadi nanti istirahatnya ditambah ya Bu. Gitu. Berarti sudah cukup ya Ibu ini. Baik Bu, terima kasih. Iya. Mari Bu, sehat selalu ya. Silahkan Ibu.